Bayangkan, suatu pagi Anda bangun, tidak ada polisi, tidak ada pengadilan, tidak ada undang-undang, tidak ada penjara, tidak ada yang bisa Anda laporkan ketika barang Anda dirampas, atau mungkin ada seseorang yang ingin melakukan kekerasan kepada Anda. Dan tidak ada hakim yang akan membela ketika Anda dipukul, yaitu karena tidak ada negara. Yang ada hanyalah satu aturan. Jadi dalam arti, siapa yang paling kuat, dialah yang berhak. Makanan Anda bisa direbut, rumah Anda bisa diambil, bahkan keluarga Anda tidak ada yang bisa melindungi. Kalau Anda lemah, Anda hanya bisa pasrah. Itulah dunia sebelum hukum lahir. Oke, hari ini kita akan membahas perjalanan yang sangat luar biasa sebelum hukum itu lahir. Bagaimana manusia berubah dari makhluk yang hidup dengan kekuatan menjadi makhluk hidup yang dengan penuh aturan. Mengapa hukum bisa diciptakan? Siapa pertama kali yang memikirkan tentang hukum? Dan apakah hukum benar-benar membuat dunia lebih adil? Oke, selamat datang di channel Legis Logicum. Puluhan ribu tahun yang lalu, manusia itu hidup dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil. Mereka berburu, mengumpulkan buah, berpindah-pindah tempat. Saat itu, belum ada pemerintahan, belum ada raja, belum ada negara, belum ada konstitusi. Kalau dua orang memperebutkan rusa hasil buruan mereka, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Mudah saja, yaitu dengan cara berkelahi. Artinya apa? Maka siapalah yang menang, dialah pemiliknya. Tidak ada konsep hak milik, tidak ada sertifikat tanah, tidak ada bukti kepemilikan. Semuanya ditentukan oleh apa? Yaitu oleh kekuatan. Karena itu, kehidupan manusia purba penuh dengan konflik. Antar suku saling menyerang, pencurian terjadi setiap saat, balas dendam menjadi kebiasaan. Kalau seorang anggota keluarga dibunuh, maka keluarganya akan dibunuh balik. Lalu keluarga korban membalas balik lagi. Ya begitulah seterusnya, sampai tidak ada akhirnya. Pada masa itu, keadilan berarti balas dendam. Jika mata Anda dicungkil, maka Anda harus mencungkil balik mata lawan Anda. Jika saudara Anda dibunuh, Anda harus membunuh keluarganya kembali. Masalahnya adalah balas dendam hampir tidak pernah berhenti, karena setiap pembalasan melahirkan pembalasan yang akan datang berikutnya. Satu kematian bisa menghadirkan 10 kematian berikutnya. Dan 10 kematian bisa menghadirkan ratusan kematian berikutnya. Lalu, lama-kelamaan, seluruh suku bisa saling membenci hanya karena satu kejadian kecil. Manusia mulai sadar, kalau terus seperti ini, semua akan binasa. Mereka membutuhkan sesuatu yang lebih kuat dari sekedar otot, lebih dihormati dari sekedar tombak atau pedang, lebih ditakuti dari sekedar apapun itu, yaitu mereka membutuhkan aturan. Jadi gini, pada awalnya aturan itu belum bisa ditulis. Bisa kita katakan bahwa aturan itu datangnya dari kebiasaan-kebiasaan yang sering mereka lakukan setiap hari. Misalnya begini, siapa yang lebih duluan berburu, maka dialah pemilik hasil buruan tersebut. Atau air sungai digunakan bersama. Kalau ada yang melanggar, seluruh kelompok akan menghukumnya. Inilah yang kemudian dikenal sebagai hukum adat, yaitu suatu aturan yang datang dari kebiasaan-kebiasaan kelompok kecil tadi. Tidak dibuat oleh raja, tidak ditulis di atas batu, tapi hidup di tengah masyarakat. Seiring bertambahnya jumlah manusia, masalah semakin banyak. Perselisihan tanah terjadi di mana-mana. Perdagangan semakin banyak. Pernikahan terjadi di mana-mana. Warisan juga terjadi di mana-mana. Maka semakin kompleks kehidupan mereka. Semakin rumit pula aturan yang dibutuhkan oleh manusia tersebut. Sekitar 4000 tahun yang lalu, yaitu di suatu wilayah, lebih tepatnya di Mesopotamia,
Muncullah seorang raja yang bernama Hammurabi. Ia memiliki gagasan yang sangat revolusioner. Daripada setiap hakim memutuskan sesuka hati, mengapa tidak semua aturan ditulis? Lalu lahirlah yang namanya aturan kode Hammurabi. Jadi di dalam kode Hammurabi ini itu berisi tentang aturan-aturan. Itu terdapat banyak ratusan peraturan yang ditulis. Di dalamnya itu ada tentang perdagangan, tentang perkawinan, tentang utang piutang, bahkan ada tentang hukuman. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilakukan. Salah satu prinsip terkenalnya adalah mata harus diganti dengan mata dan taring harus diganti dengan taring. Hal itu mungkin terdengar sangat kejam pada zamannya, tetapi justru dengan adanya itu bisa membatasi yang namanya balas dendam. Karena hal demikian, hukum tidak boleh melebihi kerugian yang dialami sang korban. Jadi itulah langkah besar yang menuju sistem hukum modern seperti yang ada saat ini. Jadi gini, mari kita bayangkan seandainya di dalam sebuah kota terdapat 1 juta orang atau berisi 1 juta orang. Tidak ada lampu merah, tidak ada aturan lalu lintas, dan tidak ada pajak, tidak ada kontrak, bahkan tidak ada yang namanya polisi. Lalu muncul satu pertanyaan, apakah hal tersebut bisa bertahan? Jawabannya kemungkinan besar tidak, karena setiap orang memiliki kepentingannya sendiri. Thomas Hobbes, seorang filsuf yang berasal dari Inggris, mengatakan bahwa tanpa hukum, kehidupan manusia akan hanya menjadi solidarity, force, nasty, British, and short. Yang dalam arti, hidup manusia akan sepi, miskin, kejam, kasar, dan pendek. Artinya, semua orang saling memerangi, maka manusia membuat kesepakatan. Sebagian kebebasan diserahkan kepada yang namanya negara. Sebagai gantinya, negara wajib menjaga keamanan. Dan hal inilah yang disebut dengan kontrak sosial. Hukum akhirnya menjadi suatu alat, bukan hanya menghukum, tetapi menjaga ketertiban, melindungi hak masyarakat, dan menciptakan kepastian hukum. Oke, sekarang coba kita lihat kehidupan kita yang saat ini. Saat kita membeli rumah, itu ada sertifikatnya. Saat kita menikah, dan itu ada aktanya. Saat kita bekerja juga, pasti ada kontraknya. Saat terjadi sengketa, ada pengadilan. Semua itu mungkin terlihat biasa. Tetapi kamu tahu nggak sesungguhnya? Itulah hasil perjalanan ribuan tahun peradaban manusia. Dari dunia yang dikuasai oleh otot menjadi dunia yang dikuasai oleh aturan. Walaupun hukum hari ini belum sempurna, terutama di Indonesia. Masih adanya korupsi, masih adanya ketidakadilan, serta masih adanya penyalahgunaan kekuasaan. Namun, coba kita bayangkan, seandainya hukum itu benar-benar dihapus, apakah dunia akan semaju atau lebih baik sekarang ini? Atau mungkin kita justru kembali ke masa ketika yang paling kuat selalu menang? Pertanyaan itu layak kita renungkan, karena pada akhirnya hukum bukan sekedar sekumpulan pasal atau sekumpulan aturan. Hukum adalah pagar yang menjaga agar manusia tidak kembali menjadi predator bagi manusia yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video kami berikutnya.